Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sulendi, Ketua dari Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya Ekasu yang berlokasi di Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Hari ini kita kedatangan Kang Saiful Ajidin, mahasiswa dari Universitas Terbuka, jurusan Perikanan. Nah, hari ini Kang Ajidin mau sharing mengenai pembuatan trichoderma. Trichoderma itu apa? Manfaatnya gimana? Cara proses pembuatannya seperti apa? Nanti akan dijelaskan oleh Kang Saiful Ajidin. Terima kasih Bapak Uus sudah memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Asep Saiful Ajidin. Saya dari mahasiswa Universitas Terbuka Bandung, jurusannya Perikanan ya. Tapi dapat mata kuliahnya menyuruh pertanian. Gak apa-apa sih, sama aja. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang jamur trichoderma SP. Apa sih jamur trichoderma itu? Jadi kan di dunia pertanian itu ada beberapa hama yang menyerang tanaman kita. Nah ini jamur trichoderma ini berfungsi untuk mengantisipasi hama tersebut bisa. Jadi saya mengangkatnya tentang hama fungi dari tanaman. Hama fungi itu ada beberapa macam. Ada layu bakteri, layu fusarium, ada hama antraknosa atau biasa disebut patek kalau di sini ya. Apa sih bedanya hama fungi itu? Dari layu bakteri itu diawali dengan layunya daun bagian pucuk, diikuti daun bagian bawah untuk cirinya dari layu bakteri. Sedangkan ada layu fusarium. Kalau layu fusarium itu diawali dari infeksi batang bagian bawah tanaman dan menjalar ke akar sampai ke daun juga bisa. Kalau dari layu fusarium itu kalau sudah menjangkit bawah, busuk di bawah, busuk akar itu bisa menyebabkan kematian pada tanaman tersebut. Kemudian ada hama selanjutnya dari yang disebabkan oleh fungi, yaitu hama antraknosa atau di sini biasa disebut hama patek di budidaya cabai atau rawit ya biasanya. Kalau hama patek itu diawalinya dengan bercak hitam atau coklat itu pada buah cabai atau daunnya gitu. Di sini saya akan lebih jelas untuk menerangkan layu fusarium. Kalau layu fusarium itu disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum. Penyakit ini paling berbahaya ya untuk tanaman ya, Pak. Kalau penyakit layu fusarium itu dapat menular dengan cepat melalui tanah. Kemudian umumnya kalau layu fusarium itu menyerang tanaman cabai besar, cabai keriting, atau rawit dan sejenisnya. Untuk pencegahannya, pada pencegahan layu fusarium kita bisa menggunakan pestisida, fungisida yang ada di toko pertanian, atau bisa juga menggunakan trichoderma yang dibuat. Ini saya ada yang sudah saya buat ya, ini jamur trichoderma yang sudah jadi. Selanjutnya trichoderma itu merupakan agen pengendali hayati yang bisa mencegah pada layu fusarium atau bukan mengobati ya, pencegahan gitu sih. Karakteristik dari jamur trichoderma itu kuat dalam menguasai kompetitornya, dalam menguasai, kalau misalkan layu itu kan dari jamur, nah ini juga jamur berkompetitor sama jamur yang merusak ya. Dan jamur trichoderma itu mudah ditemukan. Di sini saya menggunakan media akar bambu sama nasi untuk mengembangbiakannya ya. Selanjutnya kita akan demonstrasi pembuatan jamur trichoderma. Seperti kita ketahui, di sini saya sudah ada jamur trichoderma yang sudah jadi ya. Ini kelihatan warna hijau ya si jamurnya itu.
ini dari nasi. Kemudian untuk proses pembuatannya kita hanya akan mempersiapkan akar bambu atau daun bambu, bisa yang sudah apa namanya, sudah iya sudah hancur lah kamu. Kemudian saya sudah menyiapkan nasinya ini untuk merespon pengembangbiakan dari jamurnya ya. Kalau akarnya ini fungsinya sebagai biang, jamur trichodermanya. Kemudian ada di sini untuk penutup ya. Ini bukan sendok tujuh. Baiklah, cewek. Balikin dulu. Jadi untuk proses pembuatan jamur trichoderma itu sangat mudah ya sebenarnya. Kita cukup mempersiapkan akar bambu. Ini akar bambu ya. Satu. Siapkan akar bambu. Siapkan akar bambu, masukkan pada wadah. Kebanyakan gitu buat batu ini teh. Au. Kemudian setelah dimasukkan akar bambu, kita masukkan nasi ya. Ini nasi yang Basi. juga belum basi. Oh, yang udah agak dimakan aja. Yang udah didinginkan ya nasinya. Nah, setelah ini setelah medianya dimasukkan, kita tinggal tutup rapat menggunakan kain. Berfungsi sebagai aerob ya. Jadi kita itu harus apa namanya, ini kan makhluk hidup, jadi membutuhkan ventilasi untuk berkembang biaknya. Setelah selesai, kita akan menyimpannya pada tempat yang teduh dan gelap agar mempercepat berkembang biaknya si jamur ini. Ini sudah selesai. Ini bisa dilihat sebagai contoh. Ini jamurnya yang sudah jadi, bisa dilihat juga. Mana itu? Jamur. Berlima lumayan. Gitu lah. Begitu ya. Hey, Ngomong deh. manfaat. Ada pertanyaan? Pak, maaf. Cukup singkat sih ini untuk proses pembuatan jamur trichoderma ini. Ini medianya menggunakan nasi dan apa namanya, akar bambu ya. Cukup itu paling Pak pembahasan dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan atau kata-kata atau lainnya. Saya kembalikan ke Pak Uus. Terima kasih kepada Kang Ajidin yang sudah menjelaskan sekilas tentang jamur trichoderma untuk pencegahan berbagai penyakit pada tanaman cabai, terutama penyakit layu fusarium atau layu bakteri. Karena layu bakteri ini salah satu penyakit yang menjadi sangat menakutkan ya bagi para petani, karena tiba-tiba saat cabai kita mau panen, ketika terkena penyakit layu bakteri ini itu bisa habis semuanya. Semoga ilmu yang diberikan oleh Kang Ajidin ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mungkin cukup sekian ya, cukup sekian.
untuk kegiatan hari ini.